Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Wulan Sutriani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah statistika, dan tak lupa teman-teman mahasiswa-mahasiswi kelas 4 PGSD A7 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga dapat melakukan aktivitas thalabul ilmi seperti saat ini. Kedua kalinya shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Naili Sa'dia sebagai pemateri pertama, kedua Gambang Syaful Hada pemateri kedua, ketiga Relisma Septiani Putri sebagai pemateri ketiga, keempat Julia Anggreni sebagai pemateri keempat, dan saya sendiri Vita Ulinikma sebagai moderator dan notulen yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat adalah evaluasi dari Ibu Wulan, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya Naili Sa'dia, nomor NIM 726, akan menyampaikan materi yang pertama yaitu tentang pengertian pemusatan data. Pemusatan data menurut para ahli adalah Ronald E. Walpole pada tahun 1993 mengemukakan bahwa pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari data terbesar sampai data terkecil. Berikutnya, menurut Iqbal, pada tahun 2001 mengemukakan bahwa pemusatan data adalah ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Hal itu berarti bahwa apabila semua nilai yang ada di dalam data tersebut diurutkan besarnya, kemudian dimasukkan nilai rata-rata, diurutkan paling tengah atau pusat. Siregar pada tahun 2015 mengatakan bahwa pemusatan data adalah suatu nilai data dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Ukuran pemusatan data digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data. Dapat disimpulkan bahwa pemusatan data merupakan suatu nilai yang menggambarkan. Jadi, kesimpulannya adalah ukuran pemusatan data merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Mean adalah sebuah rata-rata dari data yang diperoleh berupa angka. Mean adalah jumlah nilai-nilai dibagi dengan jumlah individu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang median. Median yaitu menentukan letak tengah data setelah data disusun menurut urutan nilainya.
Bisa juga nilai tengah dari data-data yang terurut. Simbol untuk median adalah Mi. Dengan median maka 50% dari banyak data nilainya paling tinggi dan 50% dari banyak data nilainya paling rendah. Dalam mencari median, ada juga langkah-langkahnya. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Yang kedua, perhatikan data tersebut ada ganjil atau genap. Dan yang ketiga, jika data genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan lalu dibagi. Namun, jika data ganjil, langsung diambil nilai tengahnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi modus. Modus ialah nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi tertinggi dalam sebuah data. Modus digunakan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Ada dua tipe modus, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Cara mencari suatu modus data tunggal dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, yaitu dengan mencari di antara skor yang ada yang memiliki frekuensi paling banyak. Nilai yang memiliki frekuensi yang paling banyak disebut dengan modus. Contohnya, sebuah sekumpulan data dengan nilai 2, 3, 4, 4, 5, 6. Maka nilai modus atau nilai yang sering muncul yaitu 4 karena munculnya 2 kali. Jika sekumpulan data terdiri dari nilai 4, 5, 1, 6, 9, maka tidak ada nilai modus atau nilai yang sering muncul karena dari nilai itu hanya 1 kali muncul, maka tidak ada modusnya. Dan yang kedua yaitu modus data berkelompok. Modus data berkelompok bisa ditentukan berdasarkan nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Namun, nilai yang dihasilkan dari nilai tengah kelas interval ini adalah nilai yang kasar. Nilai modus yang lebih halus bisa diperoleh dengan menggunakan rumus. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri yang memaparkan materinya. Acara yang selanjutnya adalah tanya jawab. Silahkan teman-teman untuk menanyakan apa yang telah kita disampaikan di forum diskusi. Sekian, terima kasih.